Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini. Engkaulah yang mengumpulkan kami, Engkau pula yang kuasa membulak-balik hati kami. Ya Allah, diri kami sepenuhnya ada dalam genggaman-Mu. Ampuni seluruh dosa kami ya Allah. Hapuskan sekelam apapun masa lalu kami. Jadikan pertemuan ini penguat keyakinan kami kepadamu ya Allah, menjadi penguat amal soleh kami di jalan-Mu. Ya Allah, luruskan niat kami, bimbing kami dengan ilmu yang manfaat, mudahkan kami memahami, mudahkan kami mengamalkan dengan ikhlas dan istiqomah. Wahai Allah yang maha baik, lindungi majelis ini dari niat yang salah, dari ilmu yang salah, dari amal yang tidak Engkau terima. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Kajian kita yang terakhir 223 kalau tidak salah, kan? Masih ingat? Sudah hilang bukunya ya? Panitianya ada yang ingat tidak? 200 yang tentang cinta. Dua tiga tiga. Sebentar. Sekarang 234. Atau terlalu tinggi, kita agak lebih sederhanakan aja pertemuan kali ini ya. Jadi takut di absen yang nomor 2,5 tahun yang lalu. Udah mah bukunya hilang. Sebagian malah ada yang sudah pulang mungkin jamaah ini ya. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu kita membahas tentang judul yang diberikan sementara. Nanti akan ditambahkan hadirin. Ibu bapak, tidak ada kejadian yang kebetulan dan sia-sia. Semua yang terjadi hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Biiznillah. Dan setiap yang terjadi pasti ada hikmahnya, dan setiap yang terjadi pasti membawa kebaikan kalau disikapi dengan tepat. Jadi hidup ini adalah ujian. Hidup ini setiap waktu adalah ujian. Baik kesenangan, kesusahan, dua-duanya ujian. Ujian mana yang lebih berat? Dipuji atau dicaci? Tolong dijawab hadirin, jangan bikin emosi ya. Ujian mana yang lebih berat, dipuji atau dicaci? Dipuji atau dicaci? Dua-duanya berat, tapi ada yang lebih berat, dipuji atau dicaci? Dipuji lebih berat. Betul? Nah, ibu, bapak sukanya dipuji atau dicaci? Jadi memang kita ini sukanya ujian yang berat. Coba mana yang lebih berat itu, ujian itu adalah yang lebih membuat kita mudah lupa kepada Allah. Itu yang namanya berat.
Contoh naik pesawat, lancar, nyaman, jarang yang zikir. Nonton video, tidur, ngobrol, dengar musik. Tapi kalau diberikan goncangan, semua zikir. Ya Allah. Jadi yang mana yang lebih berat ujian, ke lapangan atau kesempitan? Ke lapangan. Kita ingin ke lapangan, harus siap. Nah, yang lulus itu adalah yang bisa bersyukur. Kalau diberi kesempitan, yang lulus adalah yang bisa bersabar. Inilah yang kita bahas. Di mana bahagia? Ada yang menganggap bahagia tuh punya sesuatu yang mewah. Kita lihat ya di YouTuber itu suka banyak beli barang-barang mewah. Saya sarankan Bapak Ibu nggak usah ingin, ya, karena nggak akan kebeli ya. Kalaupun kebeli stres. Makin mahal, makin mewah. Kalau tidak hati-hati makin nyiksa. Karena hati kita akan lengket. Nah, lengketnya hati dengan sesuatu selain Allah, itulah penderitaan. Ada yang menganggap punya jabatan, pangkat, bisa bahagia. Maaf ya, punten sekali banyak teman-teman yang diamanahi Allah pangkat jabatan, yang suka komunikasi. Itu maaf ya, para pejabat yang komunikasi itu jarang cerita bahagia, Pak. Pusing gitu. Baru juga ada yang 2 minggu diangkat, aduh tahu begini mas, saya nggak nyangka, nggak pengen. Ada yang menganggap populer bahagia. Apakah dengan populer bahagia? Oh tidak. Ada yang menganggap dengan banyaknya follower, subscriber bahagia? Tidak. Namanya diperbudak konten ya. Semua jadi konten, anak nyengir konten, istri tidur konten, bahkan ibadah juga jadi konten. Tuhannya bisa pindah tuh dari Allah ke followers. Kemarin sedang haji juga tidak sedikit yang sedang tawaf begini terus. Itu kan sama dengan sedang ruku, Allahu Akbar. Itu ibadah, hadirin. Berapa banyak yang hidupnya Tuhannya itu bisa menuhankan followersnya. Lakukan apapun demi likes, demi subscribe, demi komen, ujungnya demi iklan. Ada juga yang menganggap cakep itu bahagia. Enggak juga. Yang senang cakep, kelihatan cakep, itu tiap ada kerutan begitu. Yang ingin langsing terus, lihat kiloan tuh horor. Naik sekilo. Di mana bahagia? Di harta, di pangkat, jabatan, popularitas, penampilan? Tidak. Kita simak surat An-Nahl ayat 97. Inilah yang bakal membuat kita bahagia, sederhana sekali. Bahagia itu ternyata ada pada amal soleh, bukan pada dunia berikut isinya. Ini simak. Man amila soleh. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jauhkan ya. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa من عمل صالحا من
ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Barang siapa man amila sholihan, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, min zakarin au untha, baik laki-laki maupun perempuan, wahwa mukmin, dan dia dalam keadaan beriman, falanuhiyannahu hayatan thayyibah. Nah, ini kuncinya nih. Maka sesungguhnya pasti kami berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan di akhirat kelak. Jadi di dunia bahagia itu ternyata Allah berikan kepada orang yang suka sekali, semangat sekali dengan amal soleh, dan dia beriman. Jadi Bapak Ibu, dunia berikut isinya ini tidak bisa membuat kita bahagia yang asli, kecuali menjemput dunia jadi amal soleh. Ketika sudah punya dunia jadi amal soleh. Ini menarik. Sekarang kan sedang populer generasi sandwich. Sudah dengar belum? Saya juga baru dengar 3 hari yang lalu ya. Generasi sandwich itu adalah generasi muda yang diapit oleh 2 beban. Kepada orang tua, dia harus menafkahi orang tuanya karena orang tuanya sudah sepuh, sudah tidak produktif. Jadi sambil kuliah harus membiayai ibu bapaknya. Saat yang sama dia juga harus menyekolahkan adik-adiknya. Bisa terbayang? Dia di tengah, dia harus membiayai kehidupan orang tua dan juga harus menjaga nyekolahkan adik-adiknya. Ini ada beberapa penelitian menarik ini. Para mahasiswa yang meneliti mahasiswa lainnya yang posisinya generasi sandwich ini. Ada yang bahagia, ada yang menderita, tapi ada yang sangat bahagia. Ada yang sangat bahagia, dia kerja sekali sampai dia tidak punya waktu bersosialisasi karena malam hari sepulang kuliah harus kerja, ya membuat kue yang dijual untuk menafkahi, kemudian paginya nyiapkan adiknya sekolah. Ini akhwat ketika ditanya bagaimana hari-hari sibuk begini, apa yang dirasakan? Saya sangat bahagia walaupun badan saya capek. Kenapa bahagia? Karena saya bisa berbakti kepada ibu bapak saya. Dikala yang lain mungkin masih senang main, saya jadi jalan, bisa menjadi jalan rezeki. Dan saya bahagia karena adik-adik saya bisa sekolah syariatnya lewat tetesan keringat saya. Dia membayangkan amal soleh yang luar biasa, letih hilang. Ada lagi seorang ibu dengan 3 anak yang memiliki kekhususan, difabel, autis yang agak berat. 3, suaminya meninggal. Ketika berdiskusi ibu dengan kondisi seperti ini, alhamdulillah, wajah, tutur kata, nada sama. Kan suka ada yang tidak cocok ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, ini kurang nyambung. Nah, kenapa beliau bersyukur? Alhamdulillah, saya diberikan kesempatan oleh Allah, dititipi
3 anak yang spesial ini. Saya bersyukur Allah memilih saya untuk bisa mendampingi 3 ciptaannya ini. Mudah-mudahan ini yang jadi bekal amal soleh saya. Nggak beban tuh. Tiap dihina orang, hai ini penggugur dosa saya. Sulit mencari ini dan itu, pasti kesulitan ini jadi pahala. Termasuk ada yang nikah dengan yang lumpuh. Ketika ditanya, kenapa memilih suami yang lumpuh? Ya mudah-mudahan ini jadi amal soleh saya, mengurus suami yang lumpuh dan Allah mengurus dunia akhirat saya. Begitu. Ada juga nih ndud, oges, mungkin sekarang sedang menyimak juga, lumpuh puluhan tahun berbaring. Kakaknya Teh Isoh lumpuh, adiknya ndud lumpuh. Pertama wafat ibunya, kemudian ayahnya. Tapi tenang saja. Kenapa? Ya mudah-mudahan sakit ini jadi amal soleh saya. Kalau orang lain dapat pahala dari banyak amal, mudah-mudahan saya dapat pahala dari ridho terhadap takdir ini. Jadi maaf hadirin sekalian, bahagia itu tidak jauh. Bahagia itu hanya pada amal soleh. Amal soleh itu syaratnya cuma 2. 1, maksudnya ini nanya hadirin 1. Kalau 1, 2, 2. 1 apa? Ini emang jangkung begini ya? Kaki saya jadi ngatung, ini harus jadi amal soleh. Gini nggak kena, gini jengke. Nggak apa-apa, perkara kecil. Nggak apa-apa, udah rezekinya begini. Gini nggak apa-apa, nggak kurang sopan ya. Udah, tidak rumit urusan ya. Yang rumit mah yang sekarang sedang heboh ya. Lanjut. Jadi fokus kita tuh 2 saja kalau ingin bahagia, minimal ya. 1, meluruskan niat, karena syarat amal soleh itu niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, caranya benar. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak lihat casing, tidak lihat harta, rupa, tapi Allah melihat hati dan amal. Jadi kalau kita kurang bahagia, pasti itu hatinya kurang ikhlas dan amalnya kurang benar. Jadi Allah kan pemilik segala-galanya. Allah mengetahui, Allah Subhanahu wa taala tahu hati kita. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan kami menciptakan insan dan kami mengetahui, Allah ya, mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hati. Wa asiru qaulakum awijharu bi innahu alimum bidatis sudur. Dan rahasiakanlah kata-katamu atau engkau zaharkan, sesungguhnya Allah tahu isi hati. Surat barusan Al-Mulk ayat 13, surat Ghafir ayat 19. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu khianat mata dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Jadi Bu, Pak, orang yang menderita adalah orang yang sibuk ingin penilaian orang. Orang yang bahagia adalah orang yang sibuk ingin penilaian Allah. Kalau ingin penilaian orang, kita akan sibuk sekali dengan casing. Kalau ingin penilaian Allah, kita sibuk 2 hal tadi, hati dan amal.
Apakah kita nggak boleh membagus-bagus casing? Boleh, asal bisa membuat hatinya bersih dan jadi amal gitu. Dan casing Allah yang membagikan, bukan pilihan kita. Saya tidak milih ini jadi seperti ini, coklat, tinggi segini, hidung begini, ini bukan pilihan saya. Udah di lauh mahfud, udah ditulis, Agim wajahnya bekal begini, beginilah, kulit begini, tinggi begini, rambut begini, usia sekian uban tumbuh, udah tertulis lah. Nggak ada yang tidak tertulis, daun jatuh saja tertulis, masa saya nggak ada tertulis? Tinggal jadi amal atau tidak. Qadarullahnya casing saya ditakdirkan ya begini. Jadi kata orang jadi kiai katanya ya. Beri saya sendiri kurang yakin ini. Kenapa pakai sorban? Karena ada sorban tadi di sana. Ceritanya pakai sorban ini menghormati hadirin ya. Sekarang saya ke sini pakai kaos sepak bola gitu kan tidak adab ya. Nah, ini casing sudah Allah tetapkan. Enggak nyangka loh, benar-benar saya tidak nyangka. Beda dengan Ustadz Edi mah ya. Ustadz Edi kan kuliahnya nyambung, pesantren terus, pantas beliau jadi kiai betulan. Saya gimana? Tinggal ujiannya, apakah takdir ini bisa membersihkan hati atau jadi ujub, takabur, dengki dan sebagainya, dan bisa jadi amal soleh atau tidak. Itu saja yang bisa bikin bahagia atau tidak. Halo? Makanya selalu harus mewaspadai niat di hati, karena itu kunci bahagia atau tidak. Ini tes yang sudah pernah dites 3 tahun yang lalu ya. Bu, jawab ya. Saya sebetulnya tidak boleh berharap ya, tapi kalau nanya nggak dijawab teh gimana ya. Jangan langsung solehah ya, harus yang asli dulu ya. Ibu masak untuk suami misal, Pak ini saya masakan kesukaan Bapak, sudah sengaja saya siapkan dari jam 4, ditata dengan terbaik. Terus suami bicara begini, aduh Bu terima kasih, tapi saya udah janji sama teman-teman sepedahan mau makan roti sama-sama, gak apa-apa ya Bu. Jujur, bagaimana perasaan ibu? Kecewa, apalagi kesel, lalu yang asli jangan yang solehah ya, yang asli dulu kan. Marah, sedih, kecewa, jengkel, marah, sedih, kapok ya, nggak akan dimasakin lagi. Bahagia enggak perasaan seperti tadi? Jawab. Padahal ibu udah berbuat baik, kenapa tidak bahagia? Hah? Karena ibu tidak diniatkan jadi amal soleh. Saya dari tadi udah jelasin teh. Tes pertama aja gagal. Kan kenapa enggak bahagia? Karena kita enggak diniatkan jadi amal soleh. Maaf ya, barusan kan jelas sekali ya, sederhana, masak nggak dimakan, kecewa, jengkel, kapok, gak mau makan apa, mau ditanya segala macam. Kenapa ini berbuat baik tapi akhirnya jadi nggak bahagia? Karena ibu lebih mengharapkan pengakuan, penghargaan dari suami daripada mengharapkan diterima Allah sebagai amal soleh. Jadi harusnya bagaimana? Bu maaf ya, saya udah keburu janji. Masya Allah Pak, janji harus ditepati. Silahkan,
Jangan risau, ini masak saya tiap hari, tapi janji ke teman itu luar biasa. Bapak pergi, ibu nggak kecewa? Gak apa. Karena Allah udah melihat saya bangun dari jam 4, Allah udah tahu saya masak, Allah menyaksikan semua ini untuk membahagiakan suami. Tapi kalau Allah ingin menambah amal pahala saya, maka Bapak tidak memakannya, saya tambah satu lagi pahalanya, ridho kepada takdir. Gak apa-apa, Bapak bisa memenuhi janji, saya ikut bahagia. Masya Allah, ibu teh bercahaya gini, gitu. Ngerti tidak hadirin? Pengen tidak seperti itu? Pengen apa? Pengen gak dimakan? Perkaranya sederhana, cuma nggak dimakan, betul tidak? Hari-hari juga dimakan, betul? Kenapa ketika Allah akan melipat gandakan pahala, ketika Allah akan melatih keikhlasan, ketika Allah akan memberikan pahala ridho, ketika Allah memberi kesempatan mendukung suami menepati janji, kenapa kehilangan amal soleh? Enggak tiap hari kan begitu? Coba apa tiap hari, Pak saya sudah maaf Bu, hari ini saya sudah janji naik sepeda, besoknya Pak udah siap, maaf Bu saya sudah janji naik sepeda. Mustahil ya kan? Sebulan tiap hari alasannya sama, enggak mungkin. Sesekali saja. Halo? Mikir, waduh bener juga ya, kenapa nggak saya makan aja? Iya makan aja. Tidak usah dongkol, terlalu kecil, terlalu remeh untuk membuat kita dongkol, jengkel, dan hari-hari kita tidak nyaman. Betul? Hayatan thayyibah itu yang bagaimana? Kaya raya atau segala ada, perkara kekayaan sudah beres pembagian. Hadirin, ini nggak usah ngebanding-banding ya. Seibu sebapak aja beda-beda rezekinya. Ibu sama, bapak sama, anak 5, hakul yakin beda-beda. Apalagi semajelis taklim, nggak usah ngebanding-banding. Ada yang biasa-biasa jelebet ujuk-ujuk kaya, ya nggak? Ada yang bapak ibunya kaya jeletut jadi miskin, ada. Itu mah semua ladang amal. Dengar ya. Jangan pernah kagum kepada dunia, karena dunia milik Allah sepenuhnya. Allah titipkan giliran, kadang diberi, kadang ditahan, kadang diambil. Nah, orang yang hayatan thayyibah itu adalah orang yang diberi kemampuan oleh Allah menyikapi berbagai episode. Ketika mencarinya, oleh Allah dibimbing niat dan caranya benar. Ketika mendapatkan sesuatu, oleh Allah diberi rasa syukur. Ini sebetulnya yang lebih bagus daripada rezekinya itu adalah syukur. Yang paling bagus waktu kerja itu adalah berkah, niat dan caranya benar. Nanti ketika dikasih dia syukur, alhamdulillah. Berapapun Allah memberi, dia diberi syukur, itu adalah kebahagiaan. Karena ada yang diberi tapi tidak punya syukur, nggak bahagia. Ini ada handphone. Handphone apa ini? Ini handphone 11. Sekarang udah keluar yang 13. Itu. Ini ada mobil, Bu. Produk terbaru. Oh, warnanya apa? Ini pink begini. Jengkel. Oh, serius, Bu. Orang yang tidak punya rasa syukur, mau diberi dunia berikut isinya, dia nggak akan pernah bahagia. Karena bahagia itu bukan pada pemberian dunianya, bahagia itu pada syukurnya. Jelas hadirin sekalian? Kenapa ada yang diceritakan dulu? Masih ingat tidak cerita yang dulu? Cerita yang mana? Diingat-ingat. Ibu ingat kan? Ceritakan. Cerita itu yang raja dengan tukang kebun. Raja ini gelisah terus.
nanya ke penasihatnya, kenapa saya ini tidak bisa tenang hidup saya? Kerajaan segini besar, istana begitu indah dan megah, istri begitu jelita, bala tentara begitu banyak, tapi hati saya kok tidak tenang. Tuh lihat, itu si tukang kebun hanya tidur di bawah pohon aja nyenyak, makan diberi sedikit oleh istrinya, dibungkus kelihatan enak. Kenapa kok saya tidak tenang? Oh Paduka, ini adalah masalahnya 100 keping emas. Apa maksudnya? Coba Paduka beri kepada orang itu 100 keping emas. Maaf, 99 Paduka. Masukkan ke kotak, tulis 100. Kasih. Pengen tahu seperti apa tuh orang miskin dikasih emas 99 keping. Masukkan ke kotak, tapi di atasnya ditulis 100. Ini ada dari raja. Waduh, bahagia luar biasa. Lihat emas segini banyak. Dihitung tuh, wah banyak sekali. 95, 96, 97, 99. Berhenti semua. 99. Ulangi dihitung lagi. Tetap 99, dibongkar. Udah itu semua. Sibuk semuanya. Jangan-jangan jatuh di jalan. Sampai pagi jalan ke kerajaan bawa obor, nyari yang 1 keping. Besoknya raja ingin tahu seperti apa orang yang dikasih emas segitu banyaknya, yang 1 aja nggak pernah lihat. Ketika dilihat itu lagi memble, udah kurang tidur, celong. Aduh. Raja heran, kenapa dia diberi 99 keping emas, kok malah jadi stres begini? Paduka, karena dia sibuk memikirkan yang 1, persis seperti Paduka gitu. Jelas Paduka? Jangan mikirin kerajaan ini Paduka dan Paduki ini. Kita kan lebih sibuk memikirkan yang tidak ada daripada mensyukuri yang ada. Kita kan sibuk menginginkan yang sesuai dengan keinginan kita daripada apa yang terbaik menurut Allah. Hayatan thayyibah itu bukan masalah dunia berikut isinya, tapi masalah bagaimana bisa syukur, bisa ridho dengan apa yang Allah tetapkan, puas dengan ketentuan Allah. Oh itu. Sudah dengar lagi belum cerita yang dulu? Memang berat kalau sekolah 3 tahun nggak ketemu dengan murid ya. Masuk SMP dulu tiba-tiba jadi SMA. Tapi SMA muda ya, rada kuat daya ingatnya. Halo? Ini ada seorang yang selalu meyakini. Ini seorang, perlu nggak saya ceritakan ini? Kan? Orang yang selalu bersyukur. Pokoknya kalau ada apa-apa selalu ini yang terbaik dari Allah. Yang terbaik adalah apa yang Allah pilih untukmu. Akhirnya suatu saat sang raja ini kisah ya, patah tuh jarinya tuh, potong 1. Bagaimana pendapatmu menteri? Kata menteri, Paduka, ini yang terbaik. Kurang ajar, rajanya patah jari, kamu mengatakan ini yang terbaik. Ini menteri tidak empati, penjara. Dibawa saja ke penjara sambil jalan. Saya tidak ada niat jelek, ini pasti yang terbaik. Gitu. Namanya juga cerita, ya jangan protes. Kemudian berburulah raja ini dengan kelompok timnya. Raja ini terpisah dengan beberapa orang sehingga ditangkap oleh suku primitif yang kanibal, suka mempersembahkan kurban manusia. Waduh, tangkap, rebus
periksa lagi, rebus. Nah giliran si raja ini pas diperiksa, wih ini cacat, tidak ada jarinya, jangan dikorbankan, bisa jadi petaka, cepat lepaskan. Dilepaskanlah si raja. Barulah ini dia yang terbaik. Baru tahu bahwa patahnya jari itulah yang menyelamatkan dirinya. Sesampainya dia pulang ke kerajaan, tak gimana dulu tersesat, sekarang dia nyampe. Namanya juga cerita hadirnya. Dan saya percaya aja ya, sesampainya di kerajaan, benar itu menteri. Dulu dia mengatakan ini yang terbaik. Dengan perjalanan waktu, benar ini yang terbaik bagi saya. Keluarkan. Hei menteri, terima kasih. Tapi mengapa engkau ketika di penjara tanpa salah, engkau mengatakan ini yang terbaik? Kata menteri itu, jelaslah sudah Paduka. Sebab kalau saya tidak di penjara, saya akan menemani Paduka. Ini memang tingkat tinggi hadirin ya, tidak semua mengerti. Yang apa-apalah hadirin, nggak usah dipaksakan. Ngerti enggak hadirin? Apa coba? Ya kalau si menteri itu tidak di penjara, dia bagian direbus, betul? Karena dia sempurna. Nah apa artinya? Jangan berburuk sangka dengan kejadian yang tidak cocok. Nah orang yang hayatan thayyibah itu dibuka hatinya, mengerti hikmah apa yang Allah takdirkan untuk dia. Jadi mau apa aja yang terjadi, ridho hatinya tuh, enggak jengkel, enggak mumet, enggak ribet. Kita kan jengkel tuh karena enggak ridho dengan takdir. Benar? Emangnya siapa yang menggenggam diri kita? Kita itu siapa? Kita itu ciptaan siapa? Kita itu milik siapa? Milik Allah. Kita itu bukan milik kita. Cuman diepisodekan. Beberapa tahun yang lalu ini masih lucu-lucu ya kan? Sudah berapa lama pengajian kita ini? Boh, kan? Udah lupa kan? Udah jelas ini masalah usia ya. Kan orang yang sudah tua tuh 3 cirinya. Udah tahu belum? Lupa ya. 1, mudah lupa. Nah yang kedua, yang ketiga, saya lupa. Lanjut. Jadi ketika menjemputnya oleh Allah dibimbing, orang yang bekal bahagia tuh ya ketika ikhtiar itu niatnya benar, caranya benar, jadi bahagia. Ketika sudah dapat oleh Allah diberikan rasa syukur, itu bahagia. Ketika sedang oleh Allah dipersempit, dia dibuka hatinya, ridho dengan takdir apapun yang Allah perbuat. Dia nerima, nggak ada komplain. Karena pasti yang Allah lakukan itu yang terbaik kepada hambanya. Walaupun tidak cocok. Sempat dibahas ada yang mau nikah 2 pasang. Nih tolong perhatikan. Bisi ibu bapak ada yang mengalami ini. Ini mau nikah 2 pasang. Udah resmi, udah sebar undangan, udah pakai EO, udah pakai... Iya kan? Udah pakai hidangan, udah segala siap, tinggal teng hari haknya. Qadarullah, ini batal nikah, dua-duanya, 2 pasang. Tapi beda. Yang satu menjerit histeris, tidak terima, gak mungkin. Wah, ngebentur-bentur keningnya ke tembok, ngejerit, ngejenggut, ngerobek. Bapaknya juga marah-marah, ibunya marah-marah. Tapi yang satu lagi sujud syukur, mempelainya, ibunya, bapaknya sujud syukur. Kenapa? Kejadiannya sama, batal nikah, 1 sujud syukur, 1 histeris. Ayo,
Kira-kira apa yang menyebabkan seperti ini? Nih, kan? Nggak berani jawab, takut kejadian katanya. Gini, jadi yang sujud syukur ini dia niat dan caranya benar. Ya Allah, sekiranya ini baik, mudahkan, jodohkan jadi kebaikan dunia, jadikan kebaikan akhirat. Kalau tidak baik, jangan. Hanya Engkaulah yang maha tahu segala awal dan akhir. Ini nggak pakai, ini sudah kebayangnya. Dan mungkin tingkat luka di hati itu biasanya perih itu karena dosa. Ya, mungkin sebelum nikah tuh pacarannya ya nggak tahu seperti apa. Dan Allah pasti menyaksikan. Kemelekatan hati kepada calonnya itu melampaui kemelekatan hati ke Allah. Kalau ini ke Allah semuanya. Kalau ini ke pernikahan, rencana dia tidak ada Allahnya. Makanya ketika batal pasti remuk di sini. Jelas hadirin sekalian? Halo? Ya begitulah. Makanya orang yang hayatan thayyibah itu dia niat mau nikah jadi amal soleh. Kalau enggak jadi ya enggak apa-apa. Tidak harus kok apa yang kita inginkan terjadi semuanya. Benar? Wah, ya berat nih. Takut kejadian. Ya sudah, minta tolong ke Allah supaya jangan kejadian. Sama mau melamar kerja. Ada yang diniatkan, ya Allah saya ingin melamar kerja, sekiranya pekerjaan ini membuat saya dekat denganmu, membuat hidup saya mendapat rezeki yang halal barokah, manfaat dunia akhirat, terima, kalau tidak jangan. Enggak diterima, enggak ada sengsaranya. Kenapa enggak sengsara? Padahal kamu udah kesana sini, ya karena Allah mencatat semua jadi amal. Perginya jadi amal, motokopi jadi amal, ongkos jadi amal, enggak ada yang disia-siakan oleh Allah. Kenapa? Karena dia niatnya jadi amal soleh. Nah yang remuk redam itu yang memang bersandarnya bukan ke Allah. Seakan-akan ini pekerjaan terbaik. Enggak. Baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelaskah hadirin? Jadi orang-orang yang hayatan thayyibah ketika nanti diuji, dia ridho. Ketika diambil, dia ridho dan dia bersabar. Mengalir saja, pasti hidup ini ada ujian-ujiannya, jalanin saja. Dan enggak dijalanin juga pasti terjadi, pasti dijalanin, ya kan? Nah, orang-orang yang hayatan thayyibah ingin apapun jadi amal. Niatnya harus lurus dan yang kita lakukan benar. Indonesia ini sekarang sedang oleh Allah, kita ini sedang diberikan banyak ilmu lewat kejadian, terutama yang kita simak di media, betul? Ada yang titik-titik, nembak titik-titik, yang matinya titik-titik gitu ya. Ya simak saja seperti apa. Bagaimana Allah, ini semua terjadi dengan izin Allah. Apa sih rahasia di balik semua ini? Banyak pelajarannya, benar? Ada juga itu anaknya titik-titik melakukan titik-titik kepada titik-titik. Ternyata walaupun orang tuanya titik-titik, anaknya bisa koma, ya. Oh, iya. Tidak jaminan. Oh, ujian itu bisa datang dari mana aja. Oh, banyak. Ini ternyata heboh dengan ini. Yang ini sekretarisnya ini. Banyak. Bapak ingin. Jangan, Pak. Jangan ingin sekretaris, ya. Nggak kuat bayar, Pak. Udah, oh ternyata begini, oh begitu. Nggak usah banyak komentar. Pelajaran apa yang Allah berikan dari semua kejadian ini? Satu, misalkan, oh pelajaran tentang, oh Rasulullah tuh kan dari awal sebelum jadi Nabi diberi gelar Al-Amin.
Jadi sebelum memiliki apapun, track record yang paling penting adalah jujur, terpercaya. Rasul tuh ganteng, tapi nggak disebut si ganteng. Pintar, tidak disebut si brilian. Keren, gagah, tidak disebut si perkasa. Tapi disebutnya Al-Amin, seorang pemuda yang sangat terpercaya. Kalau bicara pasti benar, kalau berjanji pasti ditepati, kalau diberi amanah tidak pernah khianat. Jaminan mutu itu. Baru usia 40 diberikan gelar kenabian, diberi wahyu. Awalnya itu ternyata jujur dulu, dan beliau pun mengisyaratkan, alaikum bisidqi, hendaklah kalian jujur, benar. Karena dari jujur yahdi ilal birri, mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan. Tolong ini garisnya ya. Jujur dulu baru bisa baik. Dari baik yahdi ilal jannah, mengantarkan kepada sorga. Jadi garisnya orang jadi baik itu adalah dari jujur. Kalau orang tidak jujur, yahdi ilal fujur. Kalau orang kadzib, pendusta, pembohong, mengantarkan kepada kejahatan, keburukan-keburukan, dan fujur yahdi ilan nar, mengantarkan kepada neraka. Makanya maaf ya Bapak Ibu, kalau orang sudah tidak jujur, dia nggak bisa berbuat baik yang asli. Kalaupun berbuat baik, tipu-tipu untuk menyembunyikan ketidakjujurannya. Halo? Jelaskah? Maaf ya, pernah dulu di sebuah acara TV, gimana kalau bangsa ini ingin maju? Awalnya lihat jujur atau enggak. Kalau korupsi masih merajalela, ini negeri masih lama untuk bisa berkahnya. Karena fondasinya jujur. Negara yang kurang iman atau akidahnya tidak sama, tetapi menjunjung kejujuran, itu dunianya diberikan kebaikan oleh Allah. Dunia ya. Halo? Kalau orang tidak jujur, punya apapun pikirannya bagaimana mencari celah untuk tidak jujur. Betul? Kalau dia udah melakukan ketidakjujuran, maka pikirannya bagaimana menyembunyikan supaya tidak terbongkar. Itu lelah sekali hidup seperti itu. Halo? Ini penting. Jadi ya kebayang menderitanya itu. Kan ada playboy cap 2 cula ya. Dia ya gitu suka ngeganggu perempuan. Kenal sama sini ngakunya Ted misalkan. Ini kenal sama ini John, sama Fred. Tapi kan dia lupa itu. Aduh, pas ketemu, aduh dulu yang mana ini? Jadi prod. Kamu bisa membohongi seseorang ya, sepanjang hidupmu, bisa. Kamu juga bisa membohongi semua orang dalam satu waktu, bisa kan? Tapi kamu tidak akan pernah bisa membohongi semua orang sepanjang waktu. Tidak bisa. Kalau Allah mau ngebuka, pasti kebuka ya. Aduh, ya saya melihat Allah sekarang sedang menunjukkan banyak hal yang membuat kita bisa evaluasi diri, membuat kita bisa memperbaiki diri. Nah, jadi kalau lihat berita-berita tuh jangan hanya heboh, baca, didiskusikan, diobrolkan, tapi apa nih yang Allah inginkan adanya kejadian ini? Ada misalkan itu anaknya titik-titik melakukan itu, jadi kita mikir anak kita nih, bukan anak kita, anak masing-masing ya.
telah terbongkar itu sedang melakukan titik-titik, dia tertangkap basah karena mencuri ikan. Ya wajar ya, karena kecemplung. Yang ini pejabat tinggi tertangkap tangan korupsi, mudah bagi Allah membuka apapun. Oh, pelajarannya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Kalau Allah membuka pasti terbuka. Benar? Saya harus banyak tobat supaya tidak dibuka oleh Allah. Jadi berita-berita apapun jadi amal soleh bagi kita, bukan hanya diobrolkan, kok gini ya si itu begini, rasain lu. Jangan, gak ada gunanya. Lebih baik apa nih? Jadi luar biasa hadirin. Jadi berita-berita yang ada sekarang ini bisa melihat janji-janji Allah. Dan gak ada yang hebat, gak ada yang jago, gak ada yang perkasa, gak ada yang kuasa. Kalau Allah mau buka, langsung kebuka. Tidak ada hebat, jago tuh tidak ada sama sekali. Yang ada cuman ujian saja. Dikasih casing ini, casing itu. Kalau waktunya dibuka, nyungsep. Ya. Jadi kesimpulannya, kalau ingin bahagia menghadapi berita pun, jadikan amal soleh. Ya. Ngedidik anak, amal soleh. Tidak selalu ngedidik anak-anak langsung jadi berbakti. Yang penting mendidik anak itu jadi amal soleh. Pernah dengar Nabi Yakub? Siapa? Nabi Yakub ya. Kenapa jadi Nabi Daud? Nabi Yakub orang tuanya siapa? Orang tua anak-anaknya. Salah satu anaknya bernama Yusuf. Ini Nabi hadirin. Masya Allah, kekasih Allah. Saya kira anak-anak kita nggak ada yang senakal kakaknya Yusuf, ya kan? Waduh, itu nakal sekali. Adiknya dikecemplungin ke sumur, nipu ibu bapaknya. Tapi lihat seperti apa akhirnya, ya. Kalau kebaikan itu akan tetap kebaikan. Makanya kalau bapak ibu diuji anaknya belum soleh, tetap saja terus jadi orang tua yang baik, benar? Karena tidak harus sekarang sekaligus. Mungkin tahun depan, mungkin ketika sudah ada umur, mungkin ketika kita meninggal nanti semuanya disempurnakan balasannya oleh Allah. Ini bagi yang punya suami, udahlah jangan terlalu cinta sama suami lah ya. Apalagi model-model ini, maaf ya. Bu, ibu, ini bagi yang ada suami, gak usah terlalu cinta sama suami itu. Cinta boleh, tapi terlalu cinta mau ngapain? Suami itu apa coba? Hah? Suami itu apa? Jawab, lelaki pasti. Suami itu sebagai apa coba Bu? Hah? Amanah? Boleh. Apalagi suami itu sebagai, ini yang sudah lama nikah coba ingin tahu ya. Suami itu sebagai apa buat ibuan? Kepala rumah tangga. Hah? Teman apa? Pendamping hidup, makhluk hidup, ya. Oh, sumber anak-anak. Apa Bu? Sumber bermanja. Sumber duit belanja. Suami sebagai beban hidup. Makanya nggak bahagia. Ibu mau bahagia? Lihat suami tuh.
Cuma satu, suami adalah ladang amal soleh. Titik. Aduh, terlalu keras. Ladang amal soleh. Cuman itu bisa bahagia. Ibu ngarap-ngarap, suami saya tuh ingin suami saya tuh penuh kasih sayang. Dia menatap saya tuh penuh dengan getaran jiwa. Nyiksa diri. Makin ingin dipuji suami, makin ingin disayangi suami, makin ingin diperlakukan spesial oleh suami, ibu makin menderita. Sok aja cobain. Sok, ibu dandan. Terus nanya ke suami, Mas, gimana penampilan saya? Biasa aja, juletot. Ini serius. Para suami, nggak usah ngedidik istri supaya mencintaimu. Biasa aja, berikan yang terbaik. Ladang amal, dah itu aja. Suami itu sebagai apa? Ladang amal. Kelebihan suami saya syukuri, jadi amal soleh buat saya. Kekurangan kesalahan suami, saya bersabar, saya bantu perbaiki semampu saya doakan. Ladang amal, udah. Rezeki ibu mah udah dari Allah, suami mah cuman sebagian aja lewat. Bu, ada yang suaminya udah meninggal belum? Nggak usah nyebut banyak. Itu nyari kawan. Yang suaminya sudah meninggal di atas 10 tahun ada nggak? Ya ibu sudah, maaf ya bu, maaf, sudah berapa lama bu? 17 tahun suami ibu sudah berpulang. Ibu sudah punya suami lagi belum? Masya Allah. Waduh, istiqomah pengen ketemu di surga. Kenapa bapak yang salaman pak? Boleh saya tanya bu? Ibu 17 tahun suami sudah wafat. Ibu masih hidup? Masih makan? Rezeki masih ada? Ada. Masih berteduh? Malah nambah? Apa? Berat badan atau apa? Ya. Bu, berarti suami 17 tahun wafat, tapi rezeki masih ada. Bahkan cukup ya. Berarti bukan suami, ibu pemberi rezeki ya. Iya, tuh dengerin ibu-ibu. Jadi bukan suami ibu penjamin rezeki itu, Allah. Walau suami meninggal, tetap Allah. Makanya jangan melihat suami itu, you are my everything. Musyrik ya. You are my husband. Oh segitu. My ladang amal. Gitu. Nanti ada saatnya suami menjengkelkan, ya kan? Itu pahala sabar buat ibu. Ada saatnya suami ngadak-ngadak baik, berarti ada maunya, ya kan? Semuanya ladang amal. Dah, sekarang kita pak, sing sabar ya pak ya. Siapa suami paling bahagia? Suami yang mengurus keluarganya sebagai ladang amal. Kelebihan, kekurangan pasti ada. Jadikan amal soleh saja, ya. Ada yang istrinya jengkelin sekali. Ya, kalau masih kuat dan masih ditakdirkan dampingin oleh Allah, itu pahala berguguran dosa. Asli pak, tidak ada satupun luka di hati bapak kecuali Allah tahu. Suami itu yang benar dong, gak kayak tetangga-tetangga tuh, udah ganteng-ganteng tetangga tuh, banyak duitnya. Coba bapak ngaca, terus kita ngaca, nggak usah banyak dijawab. Ingat tuh lagi berguguran dosa, ya. Kan ada seorang suami yang sabar sekali.
istrinya tuh galak. Bu, kalau ibu kayak gini mah lebih baik pisah. Ngomong pisah digampar kamu. Enggak berani. Ya udah tuh izinkan saya cari juga yang ngomong ting. Akhirnya kata temannya tuh, kok bapak sabar sekali? Ya karena saya udah tahu ilmu sekarang. Kalau saya tidak salah dan istrinya terus begitu, berarti dosa saya akan berguguran. Dan pahala istri bisa dikasihkan ke saya. Dosa saya diangkut, pahala diberi. Berarti insya Allah saya berpeluang masuk surga. Di surga bidadari ya. Nggak apa-apa lah di dunia yang ini aja. Yang penting jadi sarana saya dapat bidadari. Pasti bukan dia, karena gitu. Ini juga tidak baik hadirin ya. Kalau gitu memanfaatkan, tetap aja ingin kebaikan. Nah, sama ngurus anak adalah ladang amal. Dagang itu amal soleh. Dagang itu bukan perkara uang dan barang. Dagang itu perkara jadi amal soleh. Berapa ini harganya? Ini 80.000. 50.000 ya Pak? Nah ini modalnya 70.000. 50.000 aja. Kenapa? Anak saya pengen. Saya cuma punya uang 50.000. Ambil Bu, tapi bapak rugi. Gak ada ruginya, karena saya niat dagang juga jadi amal. Rezeki mah udah ada yang ngatur, tapi jadi amal atau tidak itulah tugas saya. Habis tambah satu lagi Bu, nggak apa-apa, Allah mah liatin. Enak ya? Enggak ribet. Makanya tolong ini Bapak Ibu, di rumah tuh jangan suka ribet tentang duniawi. Pak, udah perkara piring, kursi, TV, dibuat gampang urusan dunia tuh ya. Jangan bikin sedih, jangan bikin marah-marah, jangan bikin jengkel. Urusan dunia jadikan amal soleh saja. Pak, maaf Pak, sepatu Bapak nggak ada, hilang sebelah. Ya udah nggak apa-apa, lain kali lebih hati-hati nyuci sepatu, dijemurnya jangan di sembarangan ya, sepatunya kering tapi dipakai orang. Ya udah nggak apa-apa, sederhana. Ibu nyetrika, bibi tolong setrikaan kerudung. Pas dilihat, kenapa bolongnya ada 2? Maaf Bu, tadi saya kelamaan nyetrika. Ya udah nggak apa-apa lah, perkara kecil ya, lain kali lebih hati-hati. Cuman kerudung, betul tidak? Masa cuman kain membuat kita berdosa? Harus jadi ladang amal dong. Mana ada bibi yang mau ngelubangin tiap kerudung? Udah nggak tiap hari kerudung berlubang ya kan? Dari 5 tahun kerja cuman 2 yang berlubang. Keasinan, Bapak makan terlalu asin, terus duniawi, makan asin itu enak apa? Iya, ladang amal. Ngejaga perasaan istri amal soleh, betul? Niatkan jadi amal semuanya. Enak hadirin. Belanja juga. Berapa ini? Udah tambahin aja. Lihat tukang parkir kan sekarang tap-tapan terus ya. Kasihan tukang parkir nggak ada tambahan. Berapa gajinya? Sedikit. Kalau ada rezeki ini buat nambah-nambah amal soleh, kasih. Bahagia tuh hanya dengan beramal soleh hadirin. Ingin dibahagiakan, nggak bisa bahagia. Bahagia itu membahagiakan orang lain dengan ikhlas. Jelas? Udah, mau apa lagi hidup ini, kita lagi nunggu mati. Mau apa? Mau sengsara? Dunia mah gini-gini aja, nggak ada yang aneh. Dipuji, dicaci, ada, tiada, lapang, sempit, diangkat, diturunkan, gampang, susah. Ya gini-gini aja, nggak ada yang aneh. Kan udah lansia sekarang, jadi udah rada tahu. Ya gini-gini aja, nggak ada yang aneh. Yang aneh itu satu, kita kok nggak ngerti-ngerti. Biasa aja, ada tetangga yang sebel ke kita. Ya Nabi juga ada yang sebel ke Nabi. Masa kita yang nyebelin asli nggak ada yang sebel ya kan? Kita nggak bisa maksa setiap orang jadi suka ke kita, betul tidak?
Nggak bisa maksa setiap orang jadi hormat ke kita. Kita aja yang hormat ke orang. Kita aja yang senang berbagi. Tapi tetangga itu pelit. Bukan tetangga pelit, kita yang pengen dikirim. Kita yang ngirim ya. Halo? Mau bahagia? Oh, udah jadi amal soleh nih. Ini kan pakai lift ya. Pas mau masuk, ini penuh pisan. Ibu tunggu dulu, ibu teh agak gede belakangan. Ibu teh sabar, amal soleh. Monggo, mangga. Memberikan kemudahan itu amalan yang disukai Allah. Mengalah untuk orang lain itu amalan. Aduh, enak. Kebayang gak sih? Masalahnya bukan buat dibayang-bayangkan aja, dilatih, dipraktekkan, ya. Waktu kemarin mendengar sebuah ceramah tentang seorang murid yang berguru kepada seorang ulama. Syekh, saya mau berguru, kamu bisa sabar? Saya akan melakukan apa yang saya perintahkan. Saya biasa riado begini, nggak apa-apa. Nah, suatu saat syekhnya ini ahli saum, tapi mau buka waktu itu nggak ada buat buka. Akhirnya saumnya diperpanjang. Ini santri nggak sekuat kiainya. Aduh, lapar, lemas. Sampai akhirnya dia kemana? Nah, dia keluarlah dari masjid ke tetangga, naik ke atap. Terus lihat ada dari atas, wah ini ada yang sedang ngerebus makanan. Aduh, saya lupa makanan itu kentang atau terong ya, atau apa namanya. Kemudian dia diam-diam turun. Tapi pas mau makan, baru digigit, dia langsung, tidak, ini haram. Ini bukan hak saya. Baru nggak jadi ditelan. Dia takut, ya Allah, saya tidak mau memakan yang haram. Dibuanglah. Saya takut engkau murka. Ampun saya. Dia naik lagi, balik lagi ke masjid. Nah, di masjidnya ternyata ke kiai itu lagi ada tamu. Ibu-ibu. Ternyata ibu-ibu muda ini baru selesai masa idah. Suaminya wafat, jadi meninggal masa idah, dan minta ke kiai ini dicarikan jodoh. Nah, karena datang santri ini, ya udah, mau kamu nikah sama ini, akhwat ini. Waduh, Syekh, saya ini boro-boro menafkahi istri, buat diri sendiri saja saya tidak punya. Saya nggak bisa apa, nggak apa-apa. Nikah nanti kamu akan ada rezekinya. Ini saya punya tabungan nih buat maharnya, kasih saja. Dan perempuannya juga nerima karena ini yang menentukan syekhnya. Akhirnya nikahlah. Sesudah nikah diajaklah ke rumah karena wanita ini punya rumah. Pas masuk ke rumah kaget karena ini rumah yang tadi saya naikin. Pas masuk ke sana, suamiku silakan, saya sudah ini siap masakan. Pas dilihat di masakannya, wah, ini ada yang makan masakan ini. Padahal dia yang ngambil tadi. Apa yang dikatakan? Istriku, sejujurnya saya tadi yang mengambil ke sini. Saya masuk ke rumah ini tanpa izin. Kemudian saya makan, tapi saya takut kepada Allah, sadar ini tidak halal, maka saya buang. Tuh buangnya juga masih ada, saya lempar ini sisanya. Apa kata istrinya? Tahu apa kata istrinya? Wahai suamiku, karena engkau takut sekali mengambil sesuatu dengan cara yang haram, maka sekarang Allah memberikan kepadamu bukan hanya makanan ini jadi halal untukmu, pancinya juga jadi milikmu, rumah ini bahkan aku pun jadi milikmu. Ini luar biasa, hadirin. Halo, ini tingkat tinggi, bisa dipahami tidak, hadirin?
Betapa orang yang diuji oleh Allah berani menjauhi yang haram, Allah menggantinya tuh bukan hanya makanannya sepanci, juga pancinya, rumahnya, bahkan pemilik rumahnya dikasihkan. Udah Pak, nggak usah banyak pikiran, saya tahu pikiran Bapak. Saya harus datengin rumah yang mana ini? Bapak meninggal gitu, mau saya juga, mau saya muntahkan aja dikit. Tapi Bapak turun ke sana digebukin. Hadirin sekalian, ya segitulah. Ustadz mau menambahkan, silakan. Kesimpulan, latihan apa yang terpenting? Latihan tidak berharap dari makhluk. Ya, udah lakukan yang terbaik. Allah Maha melihat cukup. Tidak usah orang lain harus tahu, enggak. Mau dilihat, mau nggak dilihat, nggak ada masalah. Allah pasti lihat. Mau terima kasih atau tidak, nggak ada masalah. Allah pasti mensyukuri. Orangnya balas budi atau tidak, nggak penting bagi kita. Ya, nggak usah diingat-ingat, nggak usah disebut-sebut. Udah puas. Allah pasti melihat. Allah pasti menyaksikan. Allah pasti punya balasan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Dan kalau sudah ada nggak enak di hati, segera tobat. Karena boleh jadi kita melakukan sesuatu yang Allah tidak suka. Alarmnya adalah hati kita dibuat tidak nyaman. Ciri dosa itu dua. Satu, gelisah. Dua, takut ketahuan orang. Gitu. Niatkan sekarang jadi amal soleh. Kesini amal soleh, ya kan? Kesini ongkosnya mahal, amal soleh. Uangnya juga milik Allah. Ini liftnya sedikit, kami harus nunggu lift, amal soleh. Nunggunya sabar, ya kan? Tapi kami pegel, berbaring, nggak usah rewel, ya kan? Hidup ini pilihan, benar? Niatkan jadi amal soleh, kita nggak ada ruginya. Man amala solihan min dzakarin aw unsa. Barang siapa yang beramal soleh baik laki-laki maupun perempuan dan dia beriman, wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah.